Halo semuanya, kami dari kelompok 2 dari aplikasi Diet for Beginners dengan kode PBL PBLIF14. Di sini manajer proyek kami ada Pak Banu Filasuf dan saya sendiri ketuanya Rivalo Francisco, dan anggotanya Rafa Adestia Atin, Gisela Laudia, Andre Nathaniel, Marwan Sardo Asi. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang deskripsi umum tentang aplikasi kami. Di sini aplikasi ini menawarkan kemudahan bagi pengguna untuk mengatur jadwal diet, latihan, dan pola makan dengan pengingat otomatis. Aplikasi berbasis web ini memungkinkan trainee dan trainer bekerja bersama untuk mencapai tujuan kebugaran yang lebih baik. Selanjutnya yaitu ada capaian proyek. Yang pertama, riset dan analisis kebutuhan. Melakukan analisis kebutuhan pengguna untuk memastikan aplikasi menyediakan fitur yang relevan, seperti jadwal diet, latihan fisik, dan pola makan sehat. Selanjutnya, desain sistem dan fitur aplikasi. Merancang sistem aplikasi dan fitur utama yang disediakan, termasuk login atau registrasi, pengaturan jadwal, latihan fisik, dan rencana makan sehat. Selanjutnya, rancangan fitur aplikasi menyusun rancangan fitur utama yang mencakup halaman login, registrasi, input data diri, jadwal latihan, dan pola makan. Terakhir, dokumentasi proyek, menyusun logbook mingguan untuk mencatat kemajuan proyek oleh seluruh anggota tim. Selanjutnya, pada fitur aplikasi. Pada fitur aplikasi ini terdapat landing page, di mana trainee akan diarahkan untuk get start dan diarahkan ke login. Pada bagian login ini, jika trainee belum memiliki akun, trainee akan diarahkan untuk mendaftarkannya terlebih dahulu dan login menggunakan akun yang telah didaftarkannya. Selanjutnya, pada bagian beranda. Pada bagian beranda ini akan ditampilkan quotes diet supaya trainee lebih semangat dalam menjalani program dietnya. Lalu, pada bagian training, di sini terdapat beberapa trainee yang sedang menggunakan aplikasi Diet for Beginners. Selanjutnya, pada latihan fisik, di sini trainer dapat menambahkan latihan fisik. Setelah ditambahkan, akan otomatis muncul di bagian jadwal latihan di trainee. Selanjutnya, pada halaman fitur program makan ini, trainer membuat jadwal program makan untuk trainee. Pada halaman fitur program makan ini menampilkan jadwal yang diberikan oleh trainee. Pada halaman fitur laporan trainer, dapat melihat grafik program diet trainee. Pada halaman fitur laporan trainee juga dapat melihat grafik program diet mereka. Pada halaman ini, trainer juga dapat melihat profil mereka, dan pada halaman trainee dapat melihat profil mereka. Pada halaman ini, trainer juga dapat membuat notifikasi pengingat untuk trainee. Pada tampilan trainee akan muncul pop-up notifikasi saat membuka website aplikasi dan dapat juga melihat daftar notifikasi yang ada. Selanjutnya ini adalah histori pelaksanaan proyek kami dalam bentuk list logbook. Di sini ada beberapa tahapan, yaitu dari planning, analisis, desain, dan implementasi. Jadi bagian planning ini kami menentukan judul web aplikasi PBL kami melalui voting anggota, lalu menentukan judul yang sahnya, lalu di bagian analisis di sini kami menyusun laporan dan membuat konsep alur aplikasi, lalu membuat desain sistem flowchart-nya untuk web Diet for Beginners. Lalu di bagian desain kami membuat tampilan web aplikasi dalam bentuk Figma. Lalu di bagian implementasi kami di sini membuat tampilan Figma ke dalam bentuk codingan yang berbentuk PHP, dan di sini juga untuk di bagian implementasi terakhirnya di sini kami membagi tugas untuk menyusun laporan akhir, manual book, poster, dan video demo aplikasi. Di sini kami ada 12 tahapan. Lalu di bagian pembagian kerja, di sini saya Rivalo Francisco menyusun laporan, monitoring progres anggota, membuat tampilan antarmuka, menyelesaikan bagian back-end, dan membuat poster. Saya Marwan Sarbasi Siburian, membantu menyusun laporan, membuat database di beberapa fitur, merancang kode fitur supaya berfungsi, dan melakukan testing pada web.
Saya Andre Nathaniel Simbolon, saya membuat diagram IRD, membuat database di beberapa fitur, memperbaiki bug error pada kode, membuat kode berjalan dengan baik. Saya Rafa Adestia Atin, saya menyusun laporan, membantu membuat kode tampilan antarmuka, membuat manual book, membantu membuat PowerPoint. Saya Gisela Delapangenangin, saya menyusun laporan, membantu membuat kode tampilan antarmuka, membantu membuat manual book, membantu membuat PowerPoint. Selanjutnya refleksi kelompok, masalah dan kendala yang dihadapi. Yang pertama, kurangnya pemahaman tentang fitur yang akan dibuat. Kelompok sering ragu dalam menentukan fitur yang perlu dikembangkan, sehingga bingung dalam melangkah. Yang kedua, pembagian waktu kelompok. Kesulitan mengatur waktu menyebabkan beberapa tugas tidak selesai tepat waktu. Yang ketiga, komunikasi tim PBL. Komunikasi antar anggota kurang optimal, menghambat progres dan menyebabkan ketidaksesuaian hasil kerja. Lalu di sini ada cara kami menghadapi masalah, kendala yang dihadapi. Yang pertama di bagian kurangnya pemahaman tentang fitur yang akan dibuat. Untuk mengatasi ketidakjelasan ini, kami mengadakan diskusi bersama seluruh anggota untuk memperjelas kebutuhan proyek dan membuat prototipe atau wireframe guna visualisasi fitur yang akan dibuat. Lalu, untuk di bagian pembagian waktu kelompok, kami di sini membuat jadwal rutin yang disepakati bersama dengan membagi tugas secara adil dan memastikan setiap anggota memiliki tenggat waktu yang jelas. Setiap anggota juga akan menetapkan prioritas tugas sesuai urgensinya. Lalu di bagian komunikasi tim PBL, untuk memperbaiki komunikasi, kami akan mengadakan rapat rutin untuk update progres dan menyelesaikan masalah yang ada. Selain itu, kami akan menggunakan platform komunikasi seperti WhatsApp untuk memastikan informasi berjalan dengan lancar antara anggota tim. Sekian presentasi dari kelompok kami dari aplikasi Date for Beginners. Jika ada kesalahan dimaafkan. Terima kasih.